Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya di Tasik Channel. Di episode kemarin kita membahas metodologi agama. Yang pertama yaitu baiat. Sekarang dilanjutkan ke yang nomor 2 yaitu zikir atau zikrullah. Zikir artinya mengingat. Syarat mengingat adalah pernah berinteraksi dengan panca indera kita, baru kita bisa mengingatnya. Nah, bagaimanakah cara mengingat Allah? Sedangkan Dia laisa kamitslihi syai'un. Begini penjelasannya. Di mushaf Quran, Allah ada menyebut dirinya aku, ada juga kami. Nah, ketika Allah menyebut aku, Dia laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa apapun dan tidak akan terlintas dalam benak makhluknya. Tapi begitu menyebut dirinya kami, itu adalah sistem wasilah yang isinya adalah Allah, nurnya atau Rasulullah, dan pembawa nurnya di dunia, yaitu utusannya di setiap zaman. Dulu utusannya itu para Rasul, dari Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, sampai Nabi Muhammad. Setelah beliau berpulang, Rasul Muhammad mewariskannya kepada al-ulama warasatul anbiya, dan mewarisi terus estafet sampai sekarang. Dialah Waliyah Mursida Al-Kahfi 17 sebagai ulama pewaris Nabi yang sekarang. Isi dadanya sama dengan isi dada baginda Nabi, yaitu nur Allah sendiri. Begitu juga di Quran surat Al-Hadid ayat 3, selain Allah batin, Allah juga zahir. Nah, kalau zahir berarti ada sifat wujudnya, seperti yang dijelaskan di sifat 20 Allah yang pertama, yaitu wujud. Nah, kapan kita berinteraksi dengan Allah yang zahir itu? Ya, pada waktu baiat. Jadi baiat itu all in, penanaman nur, portal masuk alam akhirat, dan sekaligus bersyahadat, seperti yang dijelaskan di surat Yunus ayat 7. Pertemuan dengan kami, bukan dengan aku, tapi ketika kami, Allah juga ikut. Allah dan nurnya ada di balik utusannya itu. Jadi zikir itu
bukan sekedar menyebut-nyebut saja, tapi mengingat. Jelas ada yang diingat, yaitu pembawa nur atau pembawa gelombang mutlak, utusannya di dunia dari zaman ke zaman sampai estafet yang sekarang. Jadi tetap jelas baiat itu mutlak karena semua all in di dalam baiat itu. Jadi bukan sembarang zikir yang asal nyebut-nyebut saja, tapi zikir yang bermetodologi. Karena ketika kita berzikir tanpa beserta gelombang mutlak atau bersama nur Allah itu, dipastikan ketika kita suwung liwang-liwung atau di kondisi kosong nol, dipastikan disamber iblis dan bala tentaranya. Karena tidak ada yang mengkapsul, tidak bersama nurnya. Jadi jelas zikir itu mengingat, bukan sekedar menyebut-nyebut saja. Dan hati-hati ketika kita tidak tahu ilmiahnya agama, karena tidak beserta nur atau gelombang mutlak itu, iblis dan bala tentaranya pasti dianggap Tuhan dengan iming-iming kesaktian, kekeramatan, kekayaan, dan sebagainya yang memupuk nafsu, bukan membersihkan kolbu seperti maksud dan tujuan dari zikrullah tersebut. Jadi jelas metodologi agama mutlak karena turun dari yang maha mutlak, bukan hasil tafsir-tafsiran atau karang-karangan manusia. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.